sangat bersyukur dan bersuka cita. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan kita akan menerima berkat dan roti surgawi yang akan disampaikan tim dari Jakarta. Ibu Yunani, dipersilahkan. Puji Tuhan. Kalau saya ada di sini lagi, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Sebelumnya kita akan baca ayat. Kadang kalau saya udah ngomong saya lupa ayatnya. Yesaya 49, tetap stay di Yesaya 49. Tapi sekarang kita akan baca ayat yang pertama dulu ya. Sambil disiapkan, ada satu hal yang membuat kami ada di tempat ini. Dari 3 tempat. Dari Pontianak, Jakarta, dan dari Melawi, Kabupaten Melawi. Kucing, ya sampai lupa sebelumnya ke kucing. Waduh, pokoknya banyak lah. Itu karena Tuhan juga kami ada di sini. Di luar rencana. Awalnya kami ada pelayanan di Kucing, Sarawak, dan juga Bapak Pendeta di tempat ini, Pak Zulkarnain, membuka hatinya untuk menemani kami seminar di Sarawak 3 hari ya Pak. Dan itu selesainya pun selesai andaikan jam 10, ngobrol-ngobrol jam 12 baru selesai sharing. Dan akhirnya kami mandinya ya lewat jam 1, kira-kira seperti itu. Itu keajaiban Tuhan. Dan pada saat saya bilang kami akan lanjut ke Melawi Pak, bolehkah izin saya ikut sampai Sosok, Bapak belok ke kanan, antarkan kami ke tempat di Sosok, turunkan kami Pak Jul dan Ibu. Sekali lagi oleh anugerah Tuhan dan kebaikan Bapak kita di surga, oh tidak, mari kita bersama-sama ke Melawi. Akhirnya puji Tuhan, secara pribadi haleluya gitu ya. Tapi secara manusia saya bilang, aduh Bapak Gembala mengantarkan kami sampai ke Melawi. Ya sudah, itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang kedua, tiba di Melawi, itu kan lewati hari Minggu. Dan juga di sana jemaat sangat haus dan lapar akan Tuhan. Dan juga mereka membuka hati. Hari itu ada 4 ibadah. Karena ada 4 ibadah, saya juga agak bingung gimana nih Pak Zul dibagi 4. Gak bisa. Lalu Pak Zul dan Ibu itu satu tim kokoh, tidak bisa dipisahkan. Puji Tuhan. Jadilah dibagi 2, saya dan suami, Pak Zul dengan istri dengan Ibu. Dan di situ kami melihat betapa jemaat-jemaat itu sangat haus dan lapar akan Tuhan. Dan setiap pesan yang disampaikan, kami tahu kok yang disiapkan, saya pribadi menyiapkan A. Tetapi pada saat sampai tiba di satu tempat, Tuhan mempersiapkan, jangan ini nak, ini baik Tuhan. Dan apa yang terjadi, semua welcome banget. Dan saya dengar mereka akan minta Pak Zul dan Ibu juga untuk ke Melawi lagi. Kemarin kami bicara dengan Bapak Pendeta yang dilayani oleh Bapak dan Ibu, dan semuanya mengalami jamahan Tuhan. Haus dan lapar akan sesuatu kan beda. Tetapi kalau pada saat kita butuh apa, tetapi firman-Nya apa, itulah yang memuaskan. Bukan Pak Zul, bukan kita yang berfirman, menyampaikan firman, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Amin. Kita akan baca dulu Yesaya 49 ayat 1. Ini dari terjemahan apa ya? IMB. Baik, kita satukan dengan IMB. Sama-sama kita baca Yesaya 49 ayat 1. Dengarlah aku, hai pulau-pulau, dan perhatikanlah hai bangsa-bangsa. Ya, dari jauh Yahweh telah memanggil aku sejak dari kandungan. Dia telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ini firman Tuhan. Jadi kalau dibaca dengan versi saya akan baca begini. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, dan perhatikanlah bangsa yang dari jauh. Yahweh telah memanggil aku sejak dari kandungan, pasti kandungan ibuku. Dia telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau yang jauh, bangsa-bangsa yang jauh.
firman ini diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi oleh kehendak Tuhan. Kalau di terjemahan LAI, kita udah tahu ya, LAI yang penerjemahkannya adalah seorang datuk, seorang apalah, haji dan lain-lain lah. Sehingga diterjemahkan nama Yahweh, diterjemahkan Tuhan huruf besar. Kadang diterjemahkan dengan Tuhan saya yang dahulu, Allah. Tapi sebenarnya adalah Yahweh telah memanggil aku dari kandungan ini. Amin. Sepertinya begini, disebutkan Yunani Magdalena, ingatlah, aku telah memanggilmu sejak dari kandungan ibu. Bahkan mungkin sejak dari dunia Tuhan penciptaan bumi, Tuhan sudah tahu bahwa di abad ini, di masa sekarang ada Yunani Magdalena. Itu juga dengan Bapak Ibu semua, dipanggil semua pribadi lepas pribadi. Ini firman kok, firman Tuhan yang bilang kok, bukan kata saya kok. Kenapa firman Tuhan Yahweh semesta alam itu memanggil nama kita sejak dari kandungan? Saya pelajari waktu agama saya yang lalu, nggak ada tuh kayak gini. Dan ini yang membuat saya tahu bahwa Bapak Pendeta Zulkarnain dan Ibu, dan juga Ibu Priscilla Sekda di Melawi, tapi sekarang sudah mengambil pensiun awal. Dan juga putra-putrinya, cucu-cucunya semua hadir di sini. Dan saya dari Jakarta, kita satu ada di tempat itu. Karena kita sudah dipanggil Tuhan dan sudah dicatat bahwa tanggal ini kita akan bertemu bersama. Dari tiga kota yang berbeda. Bukan? Untuk apa? Ada kesaksian di mana pada saat pelayanan Bapak dan Ibu Zulkarnain ke Melawi, ada satu hal yang disaksikan. Untuk itu ada satu menantu dari Bu Priscilla yang akan menyaksikan karena dia yang menduduki Melawi. Silakan Bapak Okto perkenalkan diri dan bersaksi di depan. 30 menit diberikan waktu. Cek. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih, sungguh luar biasa boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu dari buah pelayanan yang disampaikan oleh Bapak Gembala tempat ini. Kami dari daerah di Melawi, nama saya Okto Andreas Liunima, dan saya datang bersama dengan rombongan tadi disampaikan bersama dengan keluarga besar, bersama istri, sama mertua, kakak ipar dan adik ipar, bersama anak-anak kami. Jadi singkatnya begini, kehadiran Bu Yunani, Pak Gembala ke Melawi ya, kami juga bingung ya mulainya dari mana ya Bu Yun. Tadinya kan dimintain jadwal buat karena Pak Jul mau ikut mengantar Bu Yunani ke Melawi. Biasanya kalau hari Minggu kan tidak libur, jadi mesti pelayanan. Minggu sebelumnya kami ibadah ke satu tempat, dan sebelum mulai ibadah saya bicara sama pengurus gereja di situ, boleh enggak ada satu pendeta mau pelayanan di sini, kalau mau boleh kita minta jadwal di minggu ke depan. Tiba-tiba langsung diumumkan di depan, dan kami terkejut dan bilang sama Bu Yun, ini udah oke, udah diumumkan. Terus Bu Yun bilang sama istri, biar istri hubungi langsung Pak Gembala, Pak Jul, dan kami bingung, ini jadinya gimana, kalau sempat batal siapa yang isi, jadi dan sementara udah diumumkan, jadi lewat, dan puji Tuhan, pengaturan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, dan jemaat di sana merasa sangat diberkati, dan mereka sangat bersyukur atas kehadiran pelayanan, dan berkali-kali bilang ucapin terima kasih kepada kami, sampaikan kepada Bapak Gembala dan tim katanya bahwa mereka sungguh mengalami Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kemarin ada pelayanan di rumah satu jemaat yang sedang sakit,
dan satu hari kami pergi, ada dua ya, yang pertama ibu-ibu, yang kedua bapak-bapak, dan kami pergi yang mau disampaikan di sini bahwa yang bapak-bapak itu yang setelah didoakan, dan sebelum ke sana kami ragu apakah kami bisa masuk ke sana karena berdasarkan informasi dari Abang Ipar bahwa kalau dia kan sedang sakit, baru habis operasi, jadi agak privasi, tidak bebas untuk kita komunikasi dan untuk kunjungi dia. Dan pada waktu dihubungi tidak diangkat, sampai kami menghubungi Pak Gembala kami di sana, minta menghubungi dia juga tidak diangkat teleponnya. Jadi Pak Gembala kami bilang udah langsung saja masuk ke rumah, dan kami tiba di depan rumah. Mereka juga tiba dari rumah sakit, mereka baru habis cek dokter, dan hasil cek mereka bahwa masih ada cairan pasca operasi. Dan kami masuk bersama Pak Yul, bersama Ibu juga, semua berdoa di situ, dan kami dengan cepat berdoa di situ dan pergi ke suatu tempat. Pada saat berdoa, dan ini menurut kesaksian istrinya, saya hanya menyampaikan, saya bilang kami sebenarnya tidak punya rencana yang khusus untuk tiba ke toko mereka, tetapi ini pengaturan Tuhan. Dan istrinya bilang sesuatu yang beda mereka alami setelah selama proses doa, dan setelah berdoa mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan keesokan harinya saya datang ke toko itu untuk memesan bahan bangunan karena saya ada kegiatan sedikit, dan istrinya langsung cerita. Dan cerita ini saya sebenarnya mau sharekan langsung ke Pak Jul sama Ibu, tapi Ibu Yun bilang jangan. Pada saat kami makan saya ceritakan ke Ibu Yun, jangan ceritain dulu, nanti kamu yang sampaikan di depan. Waduh, saya bilang maksudnya enggak segitunya juga kali. Tapi ya udah, saya diminta untuk menyampaikan langsung. Jadi begini, saudara ini setelah didoakan, besok paginya istrinya cerita bahwa menurut dokter infeksinya bisa di dalam bisa di luar, dengan cairan yang banyak. Sementara tidak ada tanda-tanda untuk itu pecah. Sampai sore, kalaupun bisul kan punya proses 2 atau 3 hari muncul mata, dan setelah itu matanya pecah. Tetapi oleh karena Tuhan, dia bilang ini karena Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan yang melakukan. Subuh jam 4 di hari berikutnya setelah kami berdoa, dan paginya Bapak dan Ibu pulang ke Pontianak, siangnya saya ke sana. Subuhnya dia bilang ternyata ada keluar nanah yang begitu banyak dari perutnya, yang tadinya tidak ada tanda-tanda ada mata atau apa, dan tiba-tiba semuanya pecah, dan itu keluar begitu banyak, basah, baju spray apanya basah. Dan mereka istrinya bilang ini semua karena Tuhan, karena menurut dokter itu mesti disedot, dibelah lagi di perutnya, dan dia sangat sedih. Dan itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, mereka harus dipakai obat antibiotik ya, kalau tidak salah 1 hari 3 kali diminum supaya mengurangi cairan itu katanya. Dan harga obatnya mau berapa kemarinnya? 1 juta satu itu, 1 hari mau 3 kali. Ya selama 3 hari. Itu baru observasi, itu katanya 50% lah, 50-50 kemungkinan habis cairan itu. Tapi memang oleh kemurahan Tuhan pagi itu dan mereka tidak menyangka itunya pecah, dan itulah pekerjaan Tuhan. Amen. Saya bilang iya, saya bilang ini sesuatu yang luar biasa. Kami juga mengalami pada saat berdoa sesuatu yang beda terjadi di toko itu. Dan puji Tuhan, besoknya suaminya ke Kucing, dan saya bilang sama istrinya, percaya aja, saya bilang suami Cece ini hanya cek memastikan kalau memang
cairan itu sudah habis. Jangan khawatir, dan itulah mujizat yang Tuhan kerjakan. Amin. Jadi salam mereka buat Pak Jul sama Ibu. Tadinya mau disuruh sampaikan langsung. Saat itu saya mau telepon dan saya pikir tunggu sampai di rumah saya cerita sama Bu Yani dulu, dan Bu Yani bilang jangan dulu, dan mereka nyampaikan salam buat Bapak sama Ibu Jul. Mereka sangat berterima kasih atas kunjungan kemarin, dan ya itulah saya bilang kami hanya saluran untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau lakukan Pak Jul sama Ibu Gapino yang tadinya tidak punya rencana ke sana. Jadi mungkin itu kesaksian dari kami. Terima kasih. Beda kan rasanya kalau yang menceritakan adalah orang yang dari tempat itu seperti touching heart. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa saya bilang nanti kamu yang sampaikan. Sejujurnya kita nggak bisa hidup sendiri. Keyboard main sendiri, nggak ada yang nyanyi dalam hati, nggak ada yang muji, nggak ada yang salah, revisi, nggak akan ada peningkatan. Begitu juga dengan satu keluarga, yang satu sifatnya pendiam, yang satu kayak saya, yang satu lagi pemantau, melihat mana yang benar, mana yang salah. Giliran dia mau bicara, kakak-kakaknya stop, jangan ngomong, masih kecil, gitu kadang-kadang. Tetapi setelah bertambah besar, diproses, akhirnya ketahuan bahwa masing-masing kita itu saling membutuhkan, ya. Nggak bisa kok sendiri kita hidup. Begitu juga dengan Bapak pendeta di tempat ini, Pak Zulkarnain, Ibu, dan siapapun Bapak Ibu. Kita nggak bisa hidup sendiri. Bisa sampai ke Nangapino, sampai dalam, pedalaman lagi, sampai kampung-kampung, nggak akan bisa sendiri. Tembok-tembok gerejawi, tembok-tembok yang membatasi, denominasi apapun nggak ada kok. Bahkan agama apapun, itu pun kita harus membutuhkan mereka juga. Kenapa? Kalau kita egois sendiri, memang benar. Ke kerajaan surga kita tuh pribadi demi pribadi. Tetapi pada saat di bumi kita harus unity. Kita harus bersatu. Dan misalnya, sifatnya kalau main keyboard, gak enak, kurang naik, kurang angkat, bisanya mengadili, menjudge. Kalau dia yang main gitar sendiri, keren banget, gak bisa. Harus bersatu, menjadi alunan melodi yang indah dan berkenan di hati Tuhan. Itulah kita. Maka itu saya pun banyak kesaksian, tetapi saat ini bukan waktunya menyaksikan sesuatu yang terjadi di sana. Tadi kita udah dengar. Tapi kita kembali ke Yesaya 1 tadi, Yesaya 49. Perikop di terjemahan yang literal, di LAI diterjemahkan hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah bangsa. Tetapi di perikop lain, Yahweh memanggil hambanya. Seperti tadi ya, memanggil, aku panggil dari kandungan ibu. Bahkan sejak dari kandungan kita dipanggil. Untuk apa? Saya dipanggil. Kalau saya dari gelap nggak kenal Tuhan menjadi terang, menjadi terang, mengenal juru selamat. Bukan agama, sekali lagi. Awalnya saya masih ngaji kok. Saya 2 tahun saya masih puasa karena saya memberontak terhadap orang tua ya. Mungkin sudah tahu ya. Kok pindah-pindah agama sih? Kok Tuhannya pindah? Sama ya? Allah dengan Allah. Sama Allah dengan Allah. Tapi apa? Saya belum mengerti. Saya berontak kepada orang tua saya. Secara di dalam berontak, Tuhan tahu. Saya ngelawan, disuruh sembahyang. Tadinya kan sembahyang, saya sembahyang. Lalu ibu saya memiliki bahasa tetap, sembahyang yun, mau sekolah sembahyang yun. Enggak kok, saya berontak, saya nakal. Proses. Apakah sekarang masih gitu? Enggak dong ya. Tapi pada saat proses itu kita mengerti, akhirnya mengerti. Setelah 2 tahun ngerti banget bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus
Itu secara Kristen. Sekali lagi bukan. Begini ceritanya. Di sebelah rumah saya kemarin si Bung ya, putrinya dari Rosa, putri dari tadi Bapak Okto, itu membuka Google. Kamu mau tahu nggak rumah Tante Yun yang di Jakarta? Mau Tante, buka Google, alamat dicek, rumahnya itu tuh rumah Tante Yun tuh yang ada jemurannya tuh, depannya ada motor. Lalu pada saat dia ngecek begitu, dia bilang, ini rumah siapa Tante Yun? Itu warung Pak Haji. Saya mau cerita warung Pak Haji. Setiap pulang kerja jam sore hari, saya selalu duduk depan warung Pak Haji. Duduk di depan di jalan raya, itu perumahan kampung padat di Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. Jadi saya duduk di depan warungnya di jalan raya, ngobrol sama Pak Haji. Setiap hari, hampir setiap hari. Nah karena nggak lama, kemudian azan maghrib dan Pak Haji bilang, Neng, Bapak sholat dulu ya. Iya Pak, saya juga pulang, masih bawa tas. Satu waktu Pak Haji sakit dan saya bilang ke rumahnya, Pak Haji sakit ya? Iya Neng. Pak, udah ngobrol-ngobrol banyak. Pak, Yun mau doain Bapak karena Yun sayang Bapak. Yun nggak ada teman untuk ngobrol di depan warung Pak sekarang. Boleh nggak Pak? Ada anaknya di sana. Jadi ada saksi, bukan apapun. Boleh Neng. Pak, Yun mau doain, tapi Yun nggak bisa doa cara Bapak. Boleh nggak pakai cara Yun Pak? Biar Bapak agak enakan. Yun pengen Bapak sembuh. Boleh Neng. Berdoalah saya. Tuhan Yesus, Pak Haji sakit. Tolonglah, kakinya sakit bengkak. Pak Haji nggak bisa lagi ke depan. Sembuhkan Pak Haji ya Tuhan. Amin. Sembuhkan, nggak cuma di kakinya tetapi di hatinya dan di pikiran Pak Haji ya Tuhan. Amin. Selamatkan Pak Haji Tuhan. Amin. Berkati Pak Haji Tuhan. Amin. Pak Haji jawab. Pada saat itu mengaminkan, saya mohon kepada Tuhan, Pak Haji diselamatkan ya Tuhan. Amin. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, sore hari, Pak Haji meninggalkan dunia. Dan anak-anaknya bersaksi sangat ajaib. Pak Haji pergi dengan sangat tenang, tidak kesakitan. Dan saya tahu Bapak membawa Pak Haji pulang. Apakah itu cuma kepercayaan saya? Iya, saya sungguh percaya. Itu kan alibi supaya bersaksi dan percaya. Buktinya apa? Yang kedua, saya mau bersaksi. Buktinya ini. Belakang rumah saya itu padat penduduk, satu rumah, satu petak 4x6 bisa 3-4 orang di sana. Itu penjual buah pisang. Saat dia sakit, hati saya, di dalam hati saya ada bicara. Saya tahu itu Roh Kudus. Nah, Bapak itu sakit. Ya Tuhan, pulang kantor saya mampir ke tempat Bapak. Jadi Bapak itu kalau sore-sore suka di depan pagar rumah saya dan ada kursi dan dia main harmonika. Terus dia alunkan nada-nada yang saya nggak tahu nada apa. Tetapi dahulu kala masa kecil Bapak itu Kristen. Hanya beberapa tahun lalu ikut orang tuanya. Alhasil waktu saya doa, sama doanya. Tuhan Yesus, sembuhkan Bapak A. Amin. Tuhan Yesus, sembuhkan di hatinya, di pikirannya, dan di tubuhnya ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, selamatkan Bapak A. Amin. Tuhan Yesus berkati ya. Amin. Dan sebelum sakit Bapak itu terkenal warga bilang dia itu gila. Karena apa? Itu tuh. Ada itu tuh. Sambil jadi halusinasi apalah namanya. Saya nggak tahu. Pokoknya orang-orang bilang dia udah gila, udah sarap. Makin parah sakitnya. Saya pulang ke rumah. Sore hari saya pulang kerja, tukang cuci saya, tetangga juga bilang, Mbak Yuni, namanya Wati, itu Bapak itu makin gila. Gimana? Masa ngomong sama orang-orang, lihat nih,
Dia bawa sesuatu pegang. Lihat nih, lihat. Saya bawa undangan. Saya bawa undangan pesta. Lihat, saya bawa undangan pesta. Dan di atas sana, lihat banyak bunga-bunga yang indah, taman yang indah, dipenuhi dengan buah-buahan. Buahnya gede-gede, bagus-bagus, dan banyak burung-burung berkicau. Lihat di sana, saya udah bawa undangan. Dia ngomong gitu. Bapak Ibu tahu nggak di surga ada seperti apa? Yang diundang Tuhan, yang masuk kerajaan surga, dan ada buah-buahan taman Tuhan indah di surga. Percaya kan? Amin. Apakah dia berhalusinasi? No. Dan pada saat disangka gila malam hari itu, bapak tersebut Tuhan panggil pulang. Mau apa kita? Masih nggak percaya? Bapak itu ditanyain sama tetangga, kalau si A udah dapat undangan belum? Kalau ini belum. Kalau itu udah belum? Udah. Yang ngomong bukan saya, tetangga ya Bapak Ibu. Lalu dibilang, Pak Haji udah belum? Belum. Maka itu pada saat Pak Haji sakit, saya datang ngasih undangan. Percaya Bapak Ibu? Amin. Orang bilang halusinasi, whatever, saya nggak peduli. Saya tahu undangan itu undangan surgawi, yang saatnya Bapak itu pulang dibawa ke pesta. Amin. Kalau masih nggak percaya, antar agama, ya Yesus antar agama ya. Yang ketiga, waktu disalib, Tuhan Yesus disalib, ada di Alkitab, di kanan kiri, dan itu ada di sejarah juga ada orang jahat. Oke, kita tahu yang di sebelah itu udah jahat, songong, menyebelin, udah penjahat, pemerkosa, pembunuh, pezina, mungkin sodomi, anak-anak, apapun, pokoknya jahat banget sampai disalib beneran. Tetapi pada saat Tuhan bilang, percaya bersamaku di itulah di sana lah, di surga ya. Yang satu nggak bilang, nggak percaya. Tapi Tuhan juga bicara buat keduanya. Yang satu bilang, kalau engkau benar-benar anak Tuhan, dia akan ikut bersama Tuhan. Lalu pada saat itu dia bersama Tuhan di Firdaus. Hanya dalam hitungan detik sebelum mati, mungkin hitungan menit, dia bilang percaya. Udah saat digantung, udah di hukuman mati dan sebentar lagi akan mati. Yang satu macam-macam gak percaya, yang satu sungguh percaya. Dan Tuhan bawa kok. Apakah dia sudah katekisasi? Gak sempet. Dia sudah dibaptis? Enggak kok. Dia sudah menjadi pelayan Tuhan, worship leader, singer, pelayan Tuhan, mimbar, apapun, asyir? Enggak. Dia penjahat, tetapi pada saat hari terakhir, detik-detik terakhir, dia terima Tuhan Yesus. Amin. Maka dia dipindahkan Tuhan. Itu bukan kisah kita. Di yang lain juga ada ditulis. Saya nggak bisa ngomong lagi. Tetapi satu hal, banyak kesaksian. Saya bersaksi nggak cuma di gereja. Mungkin kalau di Jakarta, saya di bagian asyir di belakang, anak-anak sekolah minggu. Tetapi saya ke jalan-jalan Bapak Ibu. Saya ke jalan-jalan, bahkan kalau ke tempat yang banyak orang ngumpul, banyak tato penjahat. Biasanya masa itu ya belum ada busway, itu kan ada kelompok yang pada ngelem. Lemnya ditaruh di tangan, lalu tangan panjang ditutupin, lalu sambil ngelem masuk bis. Oh, jahat sekali. Naiknya selalu dari situ. Saya paling takut kalau lewat situ, takut banget. Apa yang saya lakukan? Saya beli kerupuk yang gede, kerupuk. Turun dari kendaraan sengaja ke situ. Saya akan kasih kerupuk. Saya bilang, adik-adik, lu ngelem lulu. Padahal saya takut, saya pura-pura berani. Nah, terus saya bilang gini, nih bawa kerupuk, ada rezeki. Tadi di kantor ada ngasih kegedean, ntar saya batuk makan sendiri. Jadi bagi-bagi ya. Beneran Bu? Ya bagi-bagi, semua bagi-bagi ya. Mereka buka, Bu makan beneran buat saya, bisa dibawa pulang nih. Iya, saya bilang gitu. Awas lu jangan ngelem lagi macam-macam. Sejak itu Bapak Ibu tahu, saya kalau lewat situ nggak takut. Dia selalu bawa silet apapun lah, nggak takut lagi. Karena apa? Saya udah pecahkan kebekuan itu.
Ketakutan itu di dalam. Saya pecahkan di dalam nama Tuhan Yesus dengan kerupuk. Murah kan? Murah kan? Kadang-kadang saya bawa permen. Tergantung di dalam hati Roh Kudus apa. Kadang-kadang di kantong saya bawa beng-beng. Saya bawa beng-beng 5 biji. Saya ke warung dulu. Saya jalan pulang kantor beneran. Ketemu di anak nangis di dalam bus, nangis terus. Ada 2 anaknya, ibu-ibu kerepotan. Saya tahu kenapa saya harus bawa beng-beng. Saya akan berikan. Sebelum berikan, saya akan elus-elus kepalanya. Nah, jangan nangis ya. Saya sambil berdoa Bapak Ibu. Doa saya di hati dengan di mulut beda. Jangan nangis nak, tapi di hati diam dalam nama Tuhan Yesus. Tenanglah, diam, tenanglah dek. Kasihan mamamu stres. Tenanglah. Kakak ada coklat, mau coklat? Buat kamu, ini buat kakak, nih kakaknya di dalam bus. Bu, ini bagian ibu. Sama bapak ya bu, saya kasih. Ibu itu menangis karena anak itu minta jajan dan ibu itu nggak punya uang. Whatever lah. Saya cuma bilang, Bu, Tuhan sayang kok sama ibu, sama anak-anak. Jadi gak usah khawatir bu. Ada rezeki dimanapun. Asal hati bu bilang, Tuhan berkati saya nggak punya makanan. Sesederhana itu. Kita enggak bawa Alkitab. Ibu, di Injil tertulis, kita buka Alkitab, tertulis, mintalah, ketoklah, gedorlah, apapun. Enggak mempan lah. Di luar sana banyak yang membutuhkan Tuhan. Caranya gimana? Kita menjadi Injil yang terbuka. Caranya gimana? Kadang di dalam hati kita ada bisik. Tadi sebetulnya mau masuk, jujur, mau masuk saya lebat ngelihat kerecekan. Ada kerecekan. Tapi saya ke depan, saya sibuk-sibukan lah apalah. Waktu puji-pujian, waduh saya salah. Pada saat lihat kerecekan, walaupun di hati nggak bicara, tetapi saya tahu karena saya ngelihatnya lama. Itu kode, ambil. Tapi saya nggak nurut. Mungkin ada pemainnya yang lain, kok nggak bunyi ya? Lalu lagu berikutnya, saya ke belakang. Saya cari, saya tadi ngelihat kerecekan di mana, saya lihat-lihat ke depan nggak ada. Oh ada di belakang, saya ambil. Itu tanda Tuhan sudah bicara di hati. Tetapi logika saya pasti ada yang main kok. Bisa bedain ya. Jadi suara Tuhan tuh gak bilang gini, hai anakku, ambil kerecekan. Hai anakku, ayo beli beng-beng 5. Nanti di jalan kau akan bertemu dengan anak-anak. Tuhan bicara gak seperti itu. Lembut di hati. Cuma ngeliat aja kerecekan. Gue tahu suruh main kerecekan. Itu. Atau banyak hal yang Tuhan latih di hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu sekali lagi bisa juga dengan pada saat hambanya berfirman di depan dan itu ngerema di hati. Mungkin dalam 45 menit yang ngerema di hati hanya satu kata. Itulah suara Tuhan yang paling tajam yang harus kita lakukan. 2 kata, 3 kata. Catat, lakukan. Itu bagian kita. Kita beda-beda. Kalau saya kenal dengan Ibu Priscilla yang di Melawi, yang suka membuka rumahnya buat misionaris hamba Tuhan, dan hatinya sangat lembut. Dan saat ini pun ada bersama kita, saya banyak belajar dari beliau. Lembut, terus Rosa bahasanya lembut. Aduh, Bang Ucok juga drummer dari GBI di Melawi, drummer senior, tapi masih melayani Tuhan. Itu pun lembut-lembut. Padahal papanya dari Batak ya, Pak Butar-Butar. Saya belajar, saya orang Jakarta, orang Jawa, harusnya lebih monggo mas, monggo mbak. Gak bisa. Tapi saya apaan? Saya ya begini. Siapa mau nyalain? Saya rubah menjadi lembut. Suami saya akan bilang, cuy, pasti akan gitu, tumben gitu. Bukan gue banget suka begitu kok. Apakah Reci? Bukan kamu itu. Iya, saya mau belajar tapi gak bisa. Ya apa adanya kita. Tuhan memanggil nama kita. Amin. Beda-beda.
talenta beda, sifat beda. Tetapi kita menyatu di dalam Kristus. Amin. Unity dengan sangat kuat. Kalau kita unity, yang sebel siapa, yang benci iblis, dia akan masuk di tengah-tengah dengan sangat lembut juga. Untuk supaya unity itu pecah. Hati-hati. Tadi kita belajar suara Tuhan. Lalu di Alkitab ada yang disebut Raja Lalat atau Belzebul, ditulisnya Belzebul. Raja Lalat, lalat itu kalau masuk ke telinga sapi, dia hobinya masuk ya, untuk ngapain? Bertelur di dalam telinga sapi, salah satunya. Di kedalaman kuping sapi yang paling dalam. Dia bertelur, sekali telur tuh ribuan. Dan pada saat menetas pasti akan geletek-geletek di dalam ya. Dan sapi itu menjadi gila, dia akan kepalanya diiniin ke dinding, dijedot-jedotin ke dinding dengan sangat kuat karena sangat geli gitu ya, gatel apalah. Pusing, mungkin lalatnya masuk ke dalam otak dan lain-lain, dan akhirnya sapi itu mati. Dan firman Tuhan bilang, kalau kita dengar suara Belzebul, netizen ngomong apa ya? Ah, seperti tadi, permainan keyboardnya enggak ya Pak, tadi mengalun dengan sangat baik. Umpama Pak, tadi ada minornya kepleset tuh pas lagu bait ini, minor kepleset. Wah, langsung aku salah, aku harus belajar lebih hati-hati dan benar. Itu sikap yang bagus. Tapi ada juga dengar suara netizen, mendingan nggak main kalau ada ibu itu bahaya banget, bait satu, ketukannya kelebihan satu, aduh gue nggak mau. Kenapa? Pasti banyak salah, yaitu netizen. Mendengarkan suara netizen, mendengarkan suara Belzebul. Bisa maju? Pasti enggak. Mungkin Bapak mengalami ya waktu masih awal-awal. Wah, gimana dihina, apalagi gitaris kita sangat muda. Mungkin, wah kurang ini, jadi masih nunduk aja, masih aduh takut salah. Tapi dalam tuntunan Tuhan pasti bisa. Melawan semua netizen, berita miring, berita hoax, berita apapun, mungkin dibilang, lu kalau ngomong kok nakitin sampai ke dalam. Itu saya kata suami kamu itu punya karunia mulut tajam. Saya nggak tahu, tapi itulah saya. Bayangkan Bapak Ibu, karunia mulut tajam seperti pedang. Pada saat saya WL, masa muda, lagi WL karena masa muda ya, tiba-tiba di dalam hati saya bicara, di tempat ini ada yang kalau dibilang ada pokoknya aktivis yang sangat aktif berzina, tetapi Tuhan nggak ngasih tahu siapa. Jadi saya dengan kepolosan saya bilang, bertobat dari wanita idaman lain, bertobat dari hal apapun yang Tuhan suka, wanita idaman lain. Itu ngomong saya lagi WL, bukan firman. Kemudian kamu melaku. Alhasil saya dipanggil Pak Gembala. Iya Pak Gembala, kirain WL gue bagus, mau dipuji. Tiba-tiba Pak Gembala bilang, kamu tugasnya hanya pimpin lagu. Jangan bicara apapun atau menyinggung siapapun. Ingat, lu cuma pimpin lagu, gak boleh yang lain. Saya dari bergembira mau dipuji, tiba-tiba terus saya bilang, sampai rumah saya nggak ngomong satu pun. Kalau saya ngomong sekarang, all is done, udah proses, sudah selesai. Sampai rumah saya nggak mau WR lagi gue. Tuhan, kenapa Tuhan bilang ada yang berzina? Ada yang berzina aktivis. Kenapa engkau bilang? Langsung aja lah Tuhan, ngomong aja sama pendetaku. Aku selalu digituin kalau ngomong di depan, ada yang gini gitu. Aku mana tahu. Kalau nggak Tuhan kasih tahu, kok kan nggak ngomong. Masih muda, kurang bijaksana ya Bapak Ibu ya. Pokoknya saya, Tuhan, Yun nggak marah. Jangan menjadi pedas mulutku kalau di depan. Kalau andaikan Tuhan mau kasih tahu, jangan lagi di mimbar. Tuhan, tolonglah. Aku bilang gitu sama Tuhan. Aku marah Tuhan. Aku kesel. Aku sebenarnya sedih, sakit hati. Upin tiap hari lalat itu, Belzebul itu terngiang-ngiang, membuat panas. Kalau mau ke gereja, males lah. Itu saya. Proses demi proses terjadi.
Itu kan Senin, Selasa saya lewati. Hari Minggu berikutnya, jadi baru seminggu. Kemudian ada yang menjumpai saya seseorang. Om mau bicara Yun. Ya Om. Bukan Pak Pendeta ya. Waktu kamu ngomong di depan, Om memutuskan sahabat dari istriku. Hari Selasa Om jumpai dia. Hari Rabu dia mengancam-ancam, bilang ke seluruh dunia, ke sahabatnya, ke istrinya. Tapi Om gak peduli. Bapak Ibu, waktu denger itu, saya cerita ke orang-orang, no. Cerita ke gembala, Pak Gembala denger tuh. Tanyain aja langsung, ada kok orangnya. Mau itu, no. Jangan lakukan itu. Sombong, angkuh, minta dibela, pembelaan diri, itu namanya. Jangan lakukan itu. Sekali lagi, kalau saya ngomong di sini saya nggak sebut orangnya. Dan apa yang terjadi? Saya masuk kamar lagi dengan perasaan malu. Tuhan, Engkau emang benar kok. Yunnya aja yang berbandel, takut disalahin, sombong, takut salah, takut apapun. Ini saya, proses aku, ampuni ya Tuhan. Sejak saat itu Bapak Ibu, kalau saya bicara, Tuhan suruh bicara apa di depan, saya bilang sama Tuhan, nggak peduli orang itu jujur lagi ngaku sama saya atau bersaksi kepada saya pribadi, nggak peduli. Yang penting saya tahu pada saat kita disuruh Tuhan bicara kepada si A, si B, si C, apapun secara pribadi, lakukan itu. Itu bagian kita. Mau nggak percaya nggak apa-apa, mau dimarahin ya nggak apa-apa, mau dibunuh sekalipun kita akan masuk surga. Akan kematian, mati adalah untung kok. Nggak akan dibunuh. Mau sakit hati, Beelzebul keluar. No, nggak boleh bersarang di telingaku. Habis waktumu sekarang, tajam. Kita nggak bisa berurusan dengan iblis. Habis kan. Jadi apa yang mengganjal di hati kita? Apa kata orang? No. Apa kata Tuhan yang bicara di kedalaman hati kita, Bapak Ibu ya? Apa kata Tuhan? Mau kata orang, whatever lah you say, apa kek? Mereka nggak kasih kita makan, mereka nggak kita kasih rumah, apapun kebutuhan kita, enggak kok. Yang ngasih kita, memberkati kita siapa? Tuhan yang memanggil kita, Yahweh yang memanggil kita sejak dari kandungan ibuku. Dia tahu apa yang ada di depan kita. Dia tahu apa kebutuhan kita. Dia tahu apa kerinduan kita. Bahkan setiap doa yang tidak diucapkan atau terlintas di pikiran, Dia sediakan kok bagi kita. Hanya terkadang kita lupa bersyukur. Hanya kadang lupa menyadari itu. Kita lanjutkan. Ini baru ayat 1. Oh enggak. Satu-satunya yang kuandalkan. Kita akan nyanyikan lagu ini dulu ya. Usakana rahasia Yesua. Yereka sana rahasia. Kita akan mendeklarasikan bahwa satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
nadanya? Suara saya agak fals ya. Percayaan dalam kita hanya Tuhan. Mau berbisnis seorang diri karena gue jago, mau berusaha seorang diri buka toko karena gue jago bisa berjaga. Mau kita melakukan apapun, misalnya saya ke pedalaman, gue jago, gue S2 pendidikan, gue pinter ngomong, gue tahu materi, mau mengandalkan diri sendiri yang bodoh? No, gak bisa. Saya tahu Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Saya itu profesional kerja di bidang profesional perbankan. Tapi yang mau saya ceritakan, saya waktu usaha Korea, perusahaan asing, berjualan dengan produk yang gue benci, elektronik Samsung Indonesia, suruh jualan handphone aja jadul, mau apa download aja bingung, mau apa juga bingung. Nggak cuma sekarang, spek TV waktu baru datang LED, dari plasma, dari apapun LED, ngapalin lagi, baru ngapalin sebulan baru mulai nempel, ada spek baru lagi, pusing saya Bapak Ibu. Saya harus jualan. Saya andalkan apa? Saya udah bilang Tuhan, saya nggak mau kerja kayak gini, karena Samsung Indonesia itu bosnya kan Korea. Presiden direktur tempat saya kerja itu menarik saya ke Samsung, karena dia diangkat dari Samsung Korea, diangkat menjadi presiden direktur di Samsung Indonesia. Jadi dia pindah dari bidang cutlery, hotel, pindah ke elektronik. Di antara sales ini, sales Yunani ini, semua omset perusahaan 75% yang jualan Yunani yang nggak bisa apa-apaan ini, kemudian dipindahin menjadi jualan Samsung yang gue juga nggak demen. Ini masih demen ke hotel. Saya jalan-jalan, jualan, ngomong 5 menit. Lalu selebihnya karena hotelnya di Bali, saya bisa ke Bali 2 hari. Ada untungnya. Tapi di produk ini gak ngerti. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bilang stay nak, oke. Karena apa? Ada di ayat selanjutnya nanti kita bacanya. Kita diciptakan Tuhan untuk sesuatu kok. Lalu saya jualan lah elektronik. Meeting dengan waktu itu di Hotel Grand Mahakam bintang 5 butik. Hotel banyak orang-orang bule, pokoknya hotel gitulah, kira-kira keren banget. Dia mau beli barang, dan akhirnya closing 150 LED TV, LCD TV masa itu. Lalu saya beri Elva Sesoria, tahu? Zamannya dulu ya. Elva Sesoria itu penyanyi yang aku suka, lagu-lagunya dari Geronimo, apalah, saya lupa. Nah, Pak Haji Elva ini hanya mau berurusan, dan kalau saya yang datang ke rumahnya, saya datang Bung Elva. Lalu pengacara kondang yang istri artis Ike Herawati, apalah masa itu, dia juga mau kalau datang ke showroom Samsung Indonesia harus ada saya. Wah, yang harumnya wangi. Terus pengacara yang ini berliannya itu bling bling, itu saya yang ngadepin. Mereka maunya berurusan dengan saya. Yunani jago spek. Kalau mereka datang bukan demen bahagia foto, enggak. Saya bilang, Tuhan, ini spek apa yang ditanyain? Gue nggak paham. Ya itulah yang saya layani. Saya jualan cuman bilang ini, Pak tenang, nanti urusan spek biar orang bapak, teknisi bapak yang ngobrol dengan teknisi saya. Kita ngobrol soal hal lain. Toh saya kalau bicara spek sama bapak nggak paham kan? Ya, sama, dalam hati gue juga nggak paham. Nah akhirnya begitulah terjadi bisnis. Jangan contoh ya, itu anugerah Tuhan kok. Jangan dicontoh. Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang ke saya, stop nak di sini. Waktunya kamu keluar. Bos saya Korea akhirnya bilang, Ibu Yunani Christian. Iya, Mr. Kim. I knew it. Karena apa? Saya kalau diajak ke Bali, udah dipesenin kamar cuma 1 sama bos saya. Udah terkenal bos saya itu main cewek. Tapi giliran saya, Mr. Kim, Anda sudah pesan tiket? Sudah Ibu Yunani. Anda sudah pesan kamar hotel? Belum, itu gampang. Nanti, oh baik Mr. Kim, tiba-tiba saya ada di telepon Matahari Debt Store mau ketemu saya, mau assignment order. Jadi saya nggak bisa ke Bali. Gimana kalau kamar saya Mr. Kim yang pakai?
saya cancel pesawat ya, urgent untuk order. Begitukah Bu Yunani? Iya, Mr. Kim lah lebih pandai dari saya, kenal dengan GM director di sana yang bule-bule itu. Mr. Kim pasti kenal, nanti saya kenalkan by phone. Oh begitukah Bu Yunani? Iya. Akhirnya saya diluputkan Tuhan dengan hikmat yang Tuhan kasih. Dengan galak Mr. Kim, no, Anda harus, enggak, dia bos kita kok. Kita harus taat, takluk, tetapi kita minta hikmat bagaimana. Buat yang calon-calon bekerja juga, dalam bekerja pun jadi karyawan itu adalah Yusuf akhir zaman itu bukan raja loh, dia karyawan loh, dia pegawai negeri, pegawai pemerintahan loh. Jadilah Yusuf akhir zaman, itu kan firmannya. Saya Yunani, saya tahu saya Yusuf akhir zaman. Di tempat dimanapun ada terang Tuhan. Amin. Ya, kita baca ayatnya. Saya nanti lupa lagi. Ayat selanjutnya. Yesaya 49 ayat 2. Yesaya 49 ayat 2. Kita akan lanjut menghabisi firman Tuhan di Yesaya ini karena semuanya oke. Kita baca, ada yang baca pakai ini aja ya, pakai handphone, karena ada ayat-ayat lain yang akan kita baca. Thank you so much. Saya akan bacakan ayat 2, kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama Yesaya 49 ayat 2. Yang terkadang membuat saya mengerti. Ayat 2. Dia telah membuat mulutku seperti sebilah pedang yang tajam. Dia menyembunyikan aku dalam bayangan tangannya dan telah membuatku menjadi pedang yang tajam. Dia telah menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ini agak complicated ya, tetapi ada satu hal kemarin. Dia yang telah membuat mulutku seperti sebilah pedang yang tajam. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan Bapak Gembala. Peperangan kita bukan melawan anak-anak kita. Bahkan bukan melawan pemerintah, musuh-musuh manusia, tetapi melawan darah dan daging. Dan dia telah membuat mulutku tajam seperti pedang yang tajam. Bapak Ibu, saya akan melalui satu lagi, saya mau bersaksi. Saya udah janji sebetulnya berlibur sama anak-anak dari putra-putri, cucu-cucu Ibu Priscilla untuk mandi di sungai. Itu judulnya, saya ke Melawi, mandi di sungai. Dan akhirnya kami ke sungai. Saya tim SAR, saya tetap nyemplung ke sungai. Saya nggak mandi, saya ngawasin mereka. Adakah arus, adakah saat terjun, jadi itulah kira-kira. Tapi saya nyelep. Dan pada saat mau kembali ke rumah, itu dari desa dalam nggak ada sinyal. Lalu Bapak Okto itu ada urusan proyek dan kami berhenti di depan sebuah gereja untuk beliau meeting sebentar aja. Pada saat itu tiba-tiba ada angin dari depan mobil kami dan angin itu sangat keras dan kuat, pohon-pohon bergoyang. Dan sebelum ada angin itu, saya udah melihat di sebelah kiri ada satu visi ya. Itu visi kalau Tuhan kasih, kalau nggak dikasih saya nggak bisa lihat. Mata satu. Terus saya cari-cari angin keras, suami saya videoin karena itu abunya tuh kencang banget. Saya sambil, Tuhan, mana? Kok hilang? Rasanya belum perang. Pedang yang tajam belum saya keluarin. Kok hilang? Saya masih cari-cari. Tuhan bersembunyi di mana? Pokoknya bukan dari Tuhan habis. Tapi itu sosok apa? Kadang wajah, kadang raksasa, gue lihat buaya apa Tuhan. Jangan sampai miss. Jangan sampai saya bilang kirain hilang. Tapi dalam hati saya masih ada.
di dalam hati bilang, kanan nak, sebelah kanan. Lalu otomatis saya lihat ke kanan, naga hitam. Saya langsung teriak, saya sadar, saya lagi benang sama anak-anak di belakang. Waduh, mau masuk peperangan rohani, ada bocil-bocil. Gimana Tuhan? Terus Tuhan bilang, saya ada adiknya dari roh saya, Kelvin. Langsung, Kelvin, handphonemu kan keren. Ayo, coba dilihat, di foto itu gereja. Difotolah gereja. Ketahuan naganya. Gitu, kita mulutnya. Itu kayaknya saya langsung gitu. Ketangkep oleh kamera. Saya udah lihat di roh, tapi ketangkep. Wah, udahlah. Saya keluarin sebilah pedang yang tajam. Mulut kita bukan melawan orang-orang di sekeliling kita, tetapi melawan itu dalam nama Tuhan Yesus. Penguasa semesta Jehovah Sebaot, habis yang bukan berasal dari Tuhan. Pokoknya doa-doa seperti habis yang bukan berasal dari Tuhan. Haleluya, amin. Selanjutnya doa secara pribadi di dalam hati peperangan itu. Karena untuk nyontohin anak-anak udah terlanjur ngomong naga. Mana naganya? Naga. Oh, di gereja ada naga. Aduh, salah lagi saya. Itulah peperangan. Tuhan bimbing ke arah peperangan rohani. Jadi kalau lihat ada sesuatu, langsung habisi dalam nama Tuhan Yesus. Karena mulut kita adalah seperti sebilah pedang yang tajam. Bukan menghabisi orang, bukan menyindir-nyindir, menjadi netizen rohani. No, enggak. Tetapi di balik orang-orang yang nyinyir itu ada spirit yang menguasai, iri hati dengan kita, benci dengan kita, dendam, mungkin apapun untuk menggoyahkan iman kita pribadi maupun yang tadi unity akan digoyah oleh siapa? Oleh kuasa-kuasa gelap, oleh penghulu-penghulu di udara yang gak mau anak-anak Tuhan unity menjadi tubuh Kristus dan juga terangkat di awan-awan permai. Gak mau iblis. Dia nyari orang, dia nyari jiwa-jiwa. Itu tugas kita. Pedang yang tajam menjadi anak panah yang tajam. Jadi di roh bisa dilihat itu, ambil di dalam hati pikiran, habis kamu. Pedang masuk ke jantung musuh sampai ke dalam dan menghabisi sampai Tuhan menjemput kami di awan-awan. Gak bisa berkutik atas tempat di mana kita ada, atas Pontianak, atas Melawi, atas Kalimantan Barat, bahkan seluruh Indonesia. Berkatakan di mulut kita adalah pedang yang tajam menghabisi musuh, dan juga anak panah yang tajam. Dan satu hal yang paling saya senang, ayat terakhir, bait terakhir, dan dia telah menyembunyikan aku dalam tabung panahnya, tabung panah Tuhan. Jadi kita tetap aman walaupun kita berperang, karena Bapak Yahweh, saya anaknya. Amen. Bagian kita cuma ngomong, mengeluarkan pedang yang tajam dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Habis kita menginjak ular dan kalajengking. Habis dari mulut kita keluar firman-firman yang tajam buat menghabisi musuh. Amen. Ya, bukan sesama. Kalau ada yang nyinyir, sekali lagi yang dihabisi adalah rohnya. Hai engkau, jangan di depan orangnya, hai engkau bertobat begini dan begitu. Bukan, doa pribadi. Tuhan, dia itu begini, habis suka memfitnah saya, habis semua memfitnah. Pada kita pakai perisai yang tadi ada lagunya, kita pakai perisai, dia akan kena perisai dan berbalik terus. Selengkap senjata Tuhan kita gunakannya. Untuk apa kita ada? Dan ayat terakhir, nanti biar bisa diketik dulu. So where is the Yesua Masih? Di Yesaya 49 juga ayat karena diketik ya, ayat ke-86 yang bagian bawah, kalimat yang paling bawah, ayat 6 yang kalimat yang paling bawah. Itu, untuk itu kita diciptakan. Jadi jangan biarkan iblis memecah belah kita, baik keluarga, baik gereja Tuhan,
baik persekutuan doa, baik unity kita antar kelompok, antar gereja, antar kota, bahkan yang lebih besar lagi atas bangsa Indonesia. Pendoa-pendoa jangan bertengkar, hamba-hamba Tuhan jangan saling sikut-sikutan, unity kok yang Tuhan suka. Kita baca sama-sama Yesaya 49 ayat yang terakhir. Tetapi aku, Yahweh, akan menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Untuk itulah kita ada, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kemarin Sarawak, mungkin juga nanti kemanapun, ke bangsa, ke suku-suku bangsa, nggak usah yang jauh-jauh. Di Indonesia ada 300 bahasa suku-suku yang berbeda-beda lebih. Itu kok nggak usah bangsa yang jauh, sampai ke ujung bumi. Di Indonesia banyak kok suku-suku bangsa. Kita akan angkat nyanyi lagu tadi, satu-satunya yang kuandalkan. Nanti Bapak Pendeta Zulkarnain atau Ibu akan berdoa buat kita semua. Tuhan, terus beracaralah bagi jemaatmu pada hari ini Tuhan. Mungkin Yun udah selesai bicara Tuhan. Satu hal, biarlah kami terus mengingat setiap firman-Mu menjadi rema di hati kami, dan kami menjadi pelaku firman. Satu-satu